Pandangan Xiaoyan perlahan teralih saat suara marah Jiu Feng menggema, disertai tekanan membunuh yang mencekik. Tatapan matanya dingin dan tajam seperti binatang buas, menancap ke arah Jiu Feng. Seketika, bulu kuduk Jiu Feng berdiri. Hanya dengan menatap, tubuhnya digerus hawa dingin, membuatnya sadar bahwa di hadapannya bukan lagi bocah biasa. Kita sudah menempuh rintangan bersama untuk mencapai sini, Jiu Feng berkata dengan dingin, menahan gejolak emosinya. Tapi kau ingin menguasai seluruh benih bodhisattva? Kau pikir itu masuk akal? Xiaoyan tertawa pendek. Masuk akal? Sayangnya, di dunia ini, masuk akal hanya berlaku jika kau lemah. Kau ingin bicara, tapi bukan dengan kata-kata, melainkan dengan kepalan tangan, bukan? Jiu Feng terdiam, tapi sorot matanya menyala dengan niat membunuh yang sulit ditekan. Ia melirik ke arah Hun Yu, seolah meminta dukungan. Hun Yu, apa kau rela semua kerja keras kita dibawa lari olehnya? Hun Yu menatap Xiaoyan dengan dingin. Tak sepatah kata pun keluar, tapi matanya penuh amarah dan perhitungan. Akhirnya, ia berkata dengan suara dingin, bagikan 8 benih bodhisattva, sisakan 3 untukmu. Xiaoyan membuka telapak tangan. 11 benih bodhisattva bercahaya lembut di sana. Tidak. Satu kata pendek itu mengubah udara menjadi berat dan menyesakan. Wajah Hun Yu menegang. Kalau begitu, kau harus mati dulu. Douqi meledak serempak dari tubuh para ahli klan Hun dan suku Heaven Demon Phoenix. Langit dipenuhi cahaya, tekanan memuncak. Sun Er dan yang lain segera bereaksi. Pilar Douqi yang menyerang dihancurkan sebelum sempat menyentuh mereka. Gu Qingyang melangkah maju. Hun Yu, kau ingin memulai perang dengan klan Gu? Hun Yu tertawa dingin. Kami hanya menahan diri untuk memberi kalian waktu. Tapi sekarang, kami tak akan mundur lagi. Douqi hitam menyebar dari tubuh Hun Yu, menciptakan gelombang energi yang menyeramkan. Para ahli netral yang semula hanya menonton mulai mundur, tidak ingin terlibat. Serahkan Xiaoyan padaku, kata Hun Yu tajam. Jiu Feng, kalian urus yang lain. Jiu Feng mengangguk, menatap Xiaoyan dengan berat hati. Aku ingin melawanmu, tapi biarlah. Kali ini kau miliknya. Serang! Serangan besar-besaran meledak di udara. Pertempuran pecah seketika. Meskipun kalah jumlah, kelompok Sun Er mampu menahan serangan karena kualitas mereka yang jauh lebih tinggi. Sun Er sempat menoleh. Xiaoyan, biar aku yang hadapi Hun Yu. Xiaoyan tersenyum tipis. Tak perlu. Dia tak lagi layak bagiku. Sebelum masuk ke pohon bodhisattva, ia mungkin hanya bisa mengimbanginya. Tapi kini, ia telah melampauinya. Fokus pada Jiu Feng dan yang lain. Yang netral tak akan ikut jika sudah menerima benih. Kita bisa atasi ini. Xiaoyan melangkah keluar dari lingkaran kepungan. Aneh, para musuh mundur memberi jalan, seakan sadar siapa yang sedang mereka hadapi. Hun Yu menatap tajam. Touche Ancient God Jade itu ada padamu bukan? Xiaoyan hanya tertawa. Kau ingin? Ambil saja sendiri. Hun Yu menyipit. Tiba-tiba tubuhnya melesat, menyelinap lewat ruang seperti bayangan gelap. Tapi sebelum sempat mendekat, sebuah pukulan panas menerpa dari samping. Hun Yu terpental keluar dari ruang kosong, wajahnya pucat dan terkejut. Xiaoyan menatapnya datar. Tak ada gunanya trik itu padaku. Tanpa basa-basi, aura besar meledak dari tubuh Xiaoyan. Tekanan membanjiri ruang. Semua orang menahan napas. 9 perubahan. Puncak Dozun. Para ahli netral terpana. Wajah mereka memucat. Hun Yu menggertakkan gigi. Ia akhirnya menyadari mengapa Xiaoyan tak gentar. Bukan karena sombong, tapi karena dia sudah jauh lebih kuat. Hun Yu terpana. Ketakutan menyelinap di matanya. Klan Hun hanya punya trik murahan. Xiaoyan tersenyum dingin. Tiba-tiba melepaskan tangan api raksasa berukuran 1000 kaki yang menyambar Hun Yu.
Kabut hitam dari tubuh Hun Yu berubah menjadi binatang liar, tapi lenyap terbakar tangan api itu. Tangan api menghantam Hun Yu, tubuhnya terhantam dan terluka parah, meludahkan darah, terhempas ke tanah. Para saksi terpana, rasa takut dan kekaguman bercampur. Xiaoyan melanjutkan serangan, menghantam beberapa ahli klan Hun dan Heaven Demon Phoenix, membuat mereka terluka parah dan terlempar. Jiu Feng yang memimpin kelompok klan Hun tercengang. Hun Yu, anak emas mereka, dijatuhkan secepat itu. Dia menatap Xiaoyan dengan amarah dan ketakutan, tapi menahan niat membunuh demi keselamatan diri. Xiaoyan menatap Hun Yu yang terluka, niat membunuh menggelora. Klan Hun adalah musuh bebuyutannya, tak akan dibiarkan pergi. Tiba-tiba pohon kuno Bodhisattva yang berdiri diam mulai bergetar dan memancarkan riak energi aneh. Semua terkejut. Pohon itu segera akan tenggelam ke dalam tanah dan menghilang selama ribuan tahun. Medan pertempuran hening saat anggota klan Hun dan Heaven Demon Phoenix mengangkat Hun Yu dan mundur waspada. Di tempat lain, di padang rumput luas, pohon kuno Bodhisattva berdiri megah, memancarkan cahaya zamrud. Dari dalam muncul sosok yang lama dinanti. Nalan Yanran dan rombongan sembuh dan waspada. Xiaoyan menghela napas pelan. Dalam sebulan yang singkat, ia telah melewati 100 reinkarnasi. Bukan untuk kekuatan sesaat, tapi untuk sesuatu yang lebih dalam. Hati Bodhisattva yang kini berdetak di dadanya menandai langkahnya menuju kelas Dousheng. Pohon itu perlahan tenggelam ke tanah, meninggalkan lapangan kosong dan rasa rindu di hati semua yang menyaksikan. Tiba-tiba ruang di sekitar Xiaoyan bergetar hebat, seolah membentuk penjara yang membatasi mereka. Pertanda ancaman baru yang tak terlihat mulai mendekat. Xiaoyan menoleh, tatapannya gelap mengarah ke langit. Tempat ilusi raksasa surga Phoenix mengambang di balik Jiu Feng. Riak spasial itu berasal dari sosok ilusi tersebut. Sepertinya kepala suku berikutnya dari suku Heaven Demon Phoenix bukan kamu, ujar Xiaoyan dingin. Jiu Feng terguncang, berteriak pada Hun Yu, "Kenapa kau belum bertindak?" Hun Yu tersenyum dingin, mengepalkan tangan. Sebuah gulungan muncul dan dia menghancurkannya. Fluktuasi spasial dahsyat menyebar, kemudian berpindah ke tubuh Jiu Feng. Tiba-tiba, tangan Jiu Feng melesat, menciptakan lubang hitam yang memancarkan aura mengerikan. Semua orang terkejut, berseru, "Elit Ban Sheng!" Xiaoyan menatap serius, menyadari musuh telah memanggil ahli klan mereka. "Kita tidak boleh membiarkan mereka berhasil," gumamnya. Dia mengayunkan tangan, mengeluarkan nyala api berbentuk binatang, melesat ke celah spasial. Namun, tangan tulang putih tiba-tiba mencengkeram api itu, menghilangkannya bersama kabut hitam. Dari celah, seorang lelaki tua berpakaian putih keabu-abuan muncul, membawa tongkat tulang. Matanya menyala hijau penuh ketenangan, tapi menyeramkan. "Tadi terjadi kecelakaan. Aku terpaksa memakai gulungan spasial ini," ucap lelaki tua itu. Hun Yu mengernyit dan berkata, dia berlatih sebulan di bawah pohon kuno Bodhisattva. Kekuatan sudah melonjak ke puncak kelas Douzun tingkat 9. Ditambah benih Bodhisattva yang dia miliki. Penatua Gu harus turun tangan. Penatua Gu Yu menatap Xiaoyan dengan senyum sinis. "Tak kusangka bocah ini beruntung." Xiaoyan menghela napas, tahu hari ini harus menghadapi Ban Sheng asli. Gu Hua marah. Dia memanggil ahli klan mereka. Gu Qingyang menghancurkan gulungan spasialnya, tapi tanpa hasil. Ruang ini tersegel oleh ilusi surga Phoenix Jiu Feng. Tanpa izinnya, fluktuasi spasial tak bisa menyebar, jelas Sun Er. Gu Yu tertawa, mengejek kelompok Sun Er, tapi Hun Yu mendesak, "Tangkap Xiaoyan dulu." Dengan tongkatnya, Gu Yu muncul dekat Xiaoyan. Senyum kejam terpancar. "Klan Xiao menghasilkanmu setelah kehabisan garis keturunan. Banyak ahli klan Hun sudah mati karena kamu. Namamu sudah terkenal."
Xiaoyan tanpa ekspresi merasakan tekanan besar dari Guyu, Bansheng kelas tertinggi. Aku Guyu, Tianzun kedua Hall of Souls. Tapi sekarang, panggil aku Saint Guyu. Xiaoyan tertegun, membayangkan betapa kuatnya Tianzun pertama. Aku akan segera memurnikan hati Bodhisattva. Setelah itu, tak ada yang perlu kutakutkan dari Hall of Souls, pikirnya sambil mengepalkan tangan. Guyu menantang, kau ikut aku ke klan Hun atau kita bertarung? Tubuh Xiaoyan bergetar, sayap tulang hijau merah terbentang. Mata suku Heaven Demon Phoenix menyipit mengenali kekuatan itu. Sun Er, tahan dia sebentar, perintah Xiaoyan. Sun Er mengangguk, muncul di depan. Tato klan muncul di dahinya, matanya menyala api keemasan. Hati-hati, Xiaoyan memperingatkan sambil menarik tubuhnya mundur dan memanggil 5 kelompok api di depan. Guyu mengernyit, sadar, Xiaoyan akan menggabungkan api surgawi lagi, sesuatu yang membuat para ahli klan Hun gagal sebelumnya. Sun Er klan Gu, dengan garis keturunan dewa paling sempurna, tapi bukan tandinganku, ejek Guyu sambil menghilang tiba-tiba. Sun Er terkejut, tubuhnya terseret ke belakang saat tangannya yang berapi menghantam titik di udara. Ruang bergetar, dan Saint Guyu muncul kembali. Heh, indramu bagus, tak heran kau potensi terbesar klan Gu, canda Guyu saat tangannya berputar aneh dan bertabrakan dengan telapak tangan Sun Er. Bang! Angin panas menyapu, Sun Er terhuyung mundur, tapi cepat menstabilkan diri. Tangannya membentuk segel rumit, api keemasan meledak ke sekeliling, membakar langit. Guyu terkejut, berujar, Kaisar Emas membakar api surgawi, warisan klan Gu peringkat keempat. Tak kusangka gadis kecil sepertimu mampu menguasainya. Api emas berkobar hebat di atas tanah, menerangi langit. Kaisar Emas membakar api surgawi. Peringkat keempat di antara api surgawi legendaris kembali muncul. Saint Guyu sedikit terkejut mengenali api warisan klan Gu yang jarang bisa dikuasai ini. Xiaoyan mengamati, hatinya berdebar. Meskipun sudah lama menebak, ini pertama kali Sun Er benar-benar melepaskan kekuatan api itu. Api Kaisar Emas benar-benar luar biasa, lebih kuat daripada gabungan api surgawi milik Xiaoyan sendiri. Guyu, dengan tongkatnya, tiba-tiba mengeluarkan kabut hitam dingin yang membentuk Raja Tengkorak Kegelapan Raksasa. Makhluk Dou Skill Tian berukuran 10.000 kaki, kebal api dan air, dengan energi dingin yang mengikis jiwa lawan. Pergilah, perintah Guyu. Raja Tengkorak menyerang Sun Er dengan tangan berbalut kabut gelap. Sun Er mundur cepat, memanggil api emas setinggi 100 kaki dari tubuhnya, menghantam balik tangan kerangka itu. Suara desis dan ledakan muncul saat panas dan dingin bertabrakan. Namun serangan Sun Er hancur mudah oleh kekuatan Bansheng Guyu. Tugasnya hanya menunda, bukan mengalahkan. Formasi Kaisar Emas membakar api surgawi. Seru Sun Er, menarik diri dan membentuk segel. Pilar-pilar api emas jatuh dari langit, membentuk jaring besar, menjebak Raja Tengkorak di dalamnya. Kerangka hitam meninju jaring api, menciptakan riak panas dan dingin. Sun Er memperkuat formasi dengan segel, menembakkan pilar api ke arah kerangka hingga membakar habis sebagian tubuhnya. Suhu di dalam formasi membakar hebat, tak seorang pun mampu bertahan lama. Guyu mengakui kekuatan api itu. Namun dia melepaskan kemampuan lebih dalam, membuat kerangka hitam meledakkan ribuan jiwa gelap yang membentur api emas, menyebabkan tubuh kerangka menyusut drastis dan semakin gelap. Tunggu saja, aku akan merobek formasi api ini. Tawa Guyu bergema dari kerangka hitam, nyawanya menyatu dengan makhluk itu. Tubuh kerangka menyapu tirai api, merobeknya dengan mudah. Ledakan besar mengguncang, formasi hancur. Kerangka hitam menatap Sun Er, mengancam. Jika kamu sudah Bansheng, sulit menentukan pemenangnya hari ini. Sun Er tersenyum dingin. Aku bukan untuk mengalahkanmu.
Tugasku selesai. Dia mundur ke belakang Xiaoyan. Di tangan Xiaoyan, teratai api yang indah berputar perlahan, menyebarkan aura pemusnahan yang mengubah ruang di sekitarnya. Kerangka hitam itu memperhatikan dengan suara serak. Apakah ini hasil gabungan api surgawi? Aku sudah memberimu waktu, semoga kau tak mengecewakanku. Tenang, aku tidak akan mengecewakanmu, kata Xiaoyan dengan senyum dingin. Teratai api 5 warna di tangannya mulai berputar lebih cepat. Sun Er, mundur, perintahnya. Kekuatan Extermination Fire. Lotus terlalu berbahaya jika didekati. Dimengerti, sahut Sun Er sambil cepat mundur. Gu Qingyang memimpin semua orang menarik jarak lebih jauh. Wajahnya muram. Xiaoyan, ini pertama kalinya kamu lawan elit Ban Sheng ya? Aku akan tunjukkan perbedaan antara Dozun dan Ban Sheng. Suara kerangka hitam Guyo menggema dingin. Xiaoyan tersenyum tipis, lalu menjentikan jarinya. Api pemusnahan Lotus berubah menjadi bola cahaya yang melesat tanpa suara, merobek ruang di jalannya. Mata Guyo berpendar hijau, dan tiba-tiba kabut hitam jiwa-jiwa tersiksa meledak dari tubuhnya, membentuk pelindung tulang raksasa yang menyeramkan. 10.000 jiwa armor, teriak Guyu. Lihat apakah teratai apimu bisa hancurkan pelindung ini, tantangnya. Bola api bertabrakan dengan pelindung tulang, menciptakan ledakan dahsyat yang mengguncang tanah dan langit. Badai api raksasa menyapu wilayah luas, mengupas tanah dan memecah batu, menimbulkan retakan besar di bumi. Jiu Feng dan yang lain terpana, menyadari kekuatan luar biasa Xiaoyan yang bahkan mengagetkan mereka. Ilusi surga Phoenix di langit ikut terguncang dan hancur, membuat Jiu Feng tersedak darah. Para ahli buru-buru mundur, takut terkena badai pemusnah itu. Xiaoyan berdiri tegak, wajah serius. Dia tahu, meski hebat, ini baru permulaan melawan Ban Sheng elit seperti Guyu. Setelah badai mereda, kerangka hitam raksasa masih berdiri. Para ahli klan Hun bersorak, sementara yang lain kecewa. Tiba-tiba, retakan kecil muncul di pelindung tulang Guyu. Potongan pelindung berjatuhan, retakan membesar, dan akhirnya armor itu pecah berkeping-keping. Tubuh kerangka hitam yang sekeras logam mulai retak, dan akhirnya berubah menjadi abu yang tersebar angin. Guyu yang terluka memuntahkan darah, tapi matanya kembali bersinar hijau. Xiaoyan, kamu memang berbahaya. Aku terluka parah, tapi aku tidak akan membiarkanmu hidup, geramnya. Tiba-tiba, tinju emas besar menyerang kepala Guyu dengan kecepatan kilat. Guyu terluka, namun membalas dengan keras. Keduanya bertarung sengit, hingga Guyu terpaksa mundur. Kamu terlalu sombong jika mengira bisa membunuhku sekarang, kata Guyu dengan mata dingin. Dia mengayunkan tangan besar, hendak menangkap Xiaoyan. Namun tiba-tiba, ruang di belakang Xiaoyan bergetar, retakan spasial muncul, dan sosok tua muncul perlahan. Guyu, apa kau tak malu menyerang generasi muda meski statusmu tinggi? Suara itu bergema penuh wibawa. Guyu terkejut saat sosok Yao Lao tiba-tiba muncul. Dengan suara berat, ia memanggil, Yao Chen. Xiaoyan juga tercengang melihat Yao Lao yang tampak kuat dan berbeda. Yao Lao tersenyum. Kekuatanmu meningkat pesat, melebihi harapanku. Kelompok Sun Er lega melihat kedatangan Yao Lao. Yao Lao menatap tajam Guyu. Sebagai bagian dari generasi tua dengan reputasi, apa kau terlalu sombong hari ini? Guyu tertawa sinis. Klan Hun menggunakan semua cara demi misi. Kami tak takut pavilion bintang jatuhmu. Yao Lao membalas santai. Menindas generasi muda bukan tanda kekuatan. Bagaimana kalau kita bertarung? Guyu ragu, menyadari kekuatan Yao Lao, tapi masih angkuh. Klan Hun punya banyak ahli. Apa kau bisa lawan semuanya? Tiba-tiba, kelompok Sun Er muncul di belakang Yao Lao, memunculkan celah spasial. Seorang lansia keluar, penatua Tong Xuan yang dikenal Xiaoyan.
Tong Xuan tersenyum. Xiaoyan, bertemu lagi. Yao Chen, julukan Shen Yao cocok untukmu sekarang. Gu Qingyang memberitahu Tong Xuan tentang situasi saat ini. Tong Xuan mengerutkan alis pada Gu Yu yang mulai merasa tertekan menghadapi elit Ban Sheng seperti Yao Lao dan Tong Xuan. Hun Yu bertanya pada Gu Yu, haruskah kita panggil bantuan? Gu Yu menolak. Tidak, memanggil ahli lain hanya akan memperlihatkan kekuatan kita. Lebih baik mundur. Gu Yu menatap Tong Xuan dingin. Setelah sembuh, aku akan menemuimu lagi. Tong Xuan hanya tersenyum, tahu mereka akan mundur untuk saat ini. Gu Yu mengancam, kamu belum akan aman. Hall of Souls akan menghancurkan paviliun bintang jatuhmu. Yao Lao tertawa. Paviliun bintang jatuh, kami tak mudah dihancurkan. Gu Yu berbalik dan memimpin mundur, diikuti para ahli klan Hun dan suku Heaven Demon Phoenix. Xiaoyan menghela napas. Sayang, kami hanya melukai Gu Yu, belum membuat Hall of Souls menderita. Yao Lao tertawa. Mereka terlalu kuat. Bertarung habis-habisan hanya akan merugikan kita. Tong Xuan menambahkan, masalah pohon kuno Bodhisattva selesai. Kita harus kembali ke alam Gu. Orang tua di sana tidak akan membiarkan Shun Er tinggal lama. Shun Er mengingatkan Xiaoyan, klan Hun akan membalas. Paviliun bintang jatuh dalam bahaya. Xiaoyan mengangguk. Aku harus segera menyelesaikan latihan agar bisa menghadapi mereka. Tong Xuan meyakinkan. Klan Gu memantau gerakan klan Hun. Jika mereka menyerang, kami akan membantu. Xiaoyan tersenyum. Terima kasih, penatua Tong Xuan. Setelah ucapan perpisahan, Tong Xuan dan Yao Lao mengaktifkan kekuatan spasial, membawa Sun Er dan kelompoknya menghilang. Xiaoyan memandang ke kejauhan. Saatnya kita kembali. Setelah masalah pohon kuno Bodhisattva selesai, kelompok Xiaoyan tidak lama tinggal di gurun itu. Mereka melakukan perjalanan beberapa hari hingga tiba di paviliun bintang jatuh. Xiaoyan adalah yang paling diuntungkan. Selain meditasi di bawah pohon Bodhisattva, hati Bodhisattva kini tersembunyi dalam tubuhnya. Terlebih 11 benih Bodhisattva murni tersimpan di tangannya. Hadiah luar biasa yang membuat banyak ahli Dozun iri. Namun, hal yang paling menyenangkan bagi Xiaoyan adalah dia berhasil menggagalkan kelompok Hun Yu yang pulang dengan tangan kosong setelah upaya besar. Bayangan itu selalu membuatnya ingin tertawa. Di paviliun bintang jatuh, mereka beristirahat seminggu untuk memulihkan tenaga. Perjalanan dan ilusi di gurun itu meninggalkan bekas mendalam. Ilusi hidup yang mengerikan hampir menjerat mereka selamanya. Xiaoyan bersyukur. Benih Bodhisattva dicincin. Penyimpanannya membangunkannya tepat waktu. Xiaoyan belum segera memurnikan hati Bodhisattva karena itu sangat krusial. Dia harus mempersiapkan diri secara sempurna. Selama sebulan berikutnya, dia berusaha mencapai kondisi puncak. Sementara Yao Lao mencari cara meningkatkan peluang Xiaoyan maju ke kelas Ban Sheng. Kedua Ban Sheng adalah level yang bahkan sekte besar pun sulit menandingi. Setelah setengah bulan menghilang, Yao Lao kembali membawa sebuah kotak giok. Di dalamnya tersembunyi tupai kecil berwarna hijau zamrud yang memancarkan aroma pil kuat. Itu pil Bodhisattva, kata Yao Lao. Meski hanya memanggil petir pil 8 warna, ditambah hati Bodhisattva di dalam tubuhmu, pil ini akan sangat membantu menembus Ban Sheng. Xiaoyan terharu menyadari Yao Lao telah mengorbankan banyak usaha demi ini. Ia memeluk kotak giok, mengucapkan terima kasih. Yao Lao tersenyum lelah, berkata, santai dan jalani retretmu. Serahkan urusan paviliun dan aliansi Yan padaku. Fokusmu hanya satu, maju ke Ban Sheng. Hanya dengan begitu kau bisa menaklukkan Purifying Demon Lotus Flame yang akan muncul dalam 3 tahun. Api itu terlalu berbahaya. Xiaoyan mengangguk pelan. Kegagalannya berarti dia akan tertinggal dan tak mampu membalas klan Hun dengan kekuatan sejati.
Yao Lao menepuk bahunya. Aku juga urus Cailin, Xiao Yisan, dan Qinglin. Mereka kuat dan akan berkembang pesat. Setelah retretmu selesai, mereka tak akan membebanimu. Xiaoyan mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya, berisi jiwa Han Feng. Guru, ini harus kau hadapi. Mata Yao Lao terlihat sedih. Han Feng, yang dia anggap seperti anak, telah mengkhianatinya. Ia merasakan sakit lebih dalam dari kehilangan tubuh. Dengan tangan bergetar, Yao Lao menerima botol itu tanpa kata. Xiaoyan tunduk dalam. Guru, engkau seperti ayah bagiku. Aku akan membantumu membalas semua penghinaan dan luka. Yao Lao terkejut, mencoba mengangkat Xiaoyan, tapi Cailin memeluk Xiao Xiao dan berlutut di samping Xiaoyan. Suasana menjadi haru. Anak-anak, gumam Yao Lao. Matanya berkaca-kaca. Dia tersenyum dan berkata, "Jangan bilang kalian takut aku bunuh diri." Xiaoyan tersenyum, berdiri, dan melihat ke ruangan batu besar tersembunyi di gunung. Saatnya aku masuk. Tak ada yang tahu berapa lama retret ini. Kalian harus dengarkan guru selama aku pergi. Dimengerti, jawab Cailin, Xiao Yisan, dan lainnya. Xiaoyan membungkuk hormat pada Yao Lao, kemudian membuka pintu batu besar dan melangkah masuk. Bang! Pintu berat tertutup, menimbulkan debu. Semua terdiam, merasakan retret ini akan panjang. Yao Lao menghela napas. Mari kita tunggu dia menjadi Ban Sheng. Dia memeluk Xiao Xiao, diikuti Cailin dan yang lain pergi menjauh. Tak seorang pun menyangka retret itu akan berlangsung 2 tahun penuh. 2 tahun telah berlalu sejak Xiaoyan menghilang dalam retret, jauh lebih lama dari yang diperkirakan Yao Lao dan lainnya. Dengan bantuan pil dan hati bodhisattva, mereka berharap Xiaoyan bisa segera menembus kelas Ban Sheng, paling lama 1 tahun. Namun kenyataan berbeda. Waktu terus bergulir tanpa tanda kemajuan. Pintu batu besar tempat Xiaoyan bersembunyi kini diselimuti lumut dan rumput liar, menjadi wilayah terlarang pavilion bintang jatuh selama 1 tahun terakhir. Semua orang hanya bisa bersabar menunggu, berpegang pada aura samar yang tetap terasa dari dalam, menandakan Xiaoyan masih hidup dan bertransformasi. Di tengah retret Xiaoyan, Central Plains bergolak. Hall of Souls belum bergerak menyerang, memberi kesempatan pavilion bintang jatuh yang dipimpin Yao Lao dan Feng Zunze untuk memperkuat diri. Banyak ahli elit bergabung, tergoda oleh janji pil bodhisattva. Namun, hanya yang berkontribusi bisa berharap mendapat berkah tersebut. Kekuatan pavilion meningkat pesat, menyaingi faksi lama seperti sekte langit yang mendalam. Ketegangan meningkat saat wilayah pavilion mulai bersinggungan dengan sekte langit yang mendalam, yang membentuk aliansi dengan lembah sungai es dan pavilion petir angin, dinamai aliansi sungai mendalam. Pertempuran sengit meletus, kedua belah pihak saling menang kalah tanpa pihak yang dominan. Yao Lao memilih strategi mundur dan mengonsolidasikan pertahanan, menghubungkan kota-kota penting lewat lubang cacing untuk memperkuat wilayah pavilion. Serangan aliansi berulang kali gagal menembus pertahanan kuat ini. Akhirnya mereka mundur, menghindari pertempuran berdarah lebih lanjut. Setelah gencatan senjata, reputasi pavilion bintang jatuh semakin naik, mampu menahan tekanan aliansi besar di Central Plains. Namun kedamaian itu tak bertahan lama. Berita mengejutkan datang dari salah satu 8 klan kuno, klan Ling. Wilayah mereka yang sempat tertutup kini terbuka kembali. Tapi alam Ling kosong, tanpa satupun warga atau keturunan klan Ling yang tersisa. Misteri besar ini menggemparkan Central Plains. Para ahli dan klan kuno mengirimkan pasukan penyelidik, namun tidak menemukan satupun anggota klan Ling. Klan kuat seperti klan Gu pun tak bisa mengeliminasi klan Ling tanpa diketahui, membuat kepunahan ini semakin misterius. Spekulasi beredar, apakah klan Ling dipindahkan ke ranah ciptaan lain? Namun, para ahli puncak tak merasakan apapun yang mendukung teori ini. Dalam kegelapan misteri ini, berbagai klan kuno berselisih pendapat.
bukan sebagai sekutu, melainkan musuh yang bersembunyi di balik topeng sementara teman. Konflik lama berkaitan dengan Toshi Ancient God Jade, artefak rahasia peninggalan Dodi yang terbagi menjadi 8 bagian, satu untuk tiap klan kuno. Masing-masing klan sangat menjaga bagian mereka. Dugaan pun muncul bahwa hilangnya klan Ling terkait perebutan artefak ini. Namun, hanya 2 klan kuno yang cukup kuat untuk menghabisi klan Ling tanpa jejak, klan Gu dan klan Hun. Klan Gu dikenal sebagai yang terkuat di antara 6 klan kuno, sementara klan Hun adalah yang paling misterius dan tertua dari 8 klan kuno. Mereka tidak pernah menang atau kalah dalam perang besar, membuat klan lain, bahkan klan Gu, takut akan kekuatannya. Klan Gu dan Hun adalah 2 faksi terkuat di benua Douchi, dicurigai terkait hilangnya klan Ling. Meski tidak ada bukti pasti, ke-6 klan kuno mulai lebih berhati-hati, menghindari konflik terbuka. Masalah klan Ling perlahan redup seiring waktu, tapi ketegangan tetap terasa. Sudah hampir 2 tahun sejak Xiaoyan mengasingkan diri di dalam gunung, pintu batu tertutup lumut dan sepi tanpa tanda kehebohan. Murid-murid pavilion bintang jatuh yang dulu muda kini menjadi senior, memberi nafas baru ke faksi. Yao Lao yang merasakan keraguan para tetua, tetap percaya pada kekuatan dan takdir Xiaoyan. Saat ia merenung, tiba-tiba Cailin muncul membawa kartu merah darah dari aliansi sungai yang mendalam. "Ini, deklarasi perang?" tanya Yao Lao sambil membaca pesan itu. Aliansi sungai yang mendalam menantang pavilion bintang jatuh dalam pertempuran di markas mereka. Pemenang mengambil semuanya. Aliansi sungai yang mendalam berani menyerang langsung ke markas kita. Tian Ming semakin nekat, kata Yao Lao tertawa sinis. Cailin menimpali. Mereka sudah lama diam, tapi sekarang berani menantang. Kita harus waspada. Yao Lao menjelaskan bahwa meski aliansi sungai yang mendalam kuat, mereka belum memiliki 2 Banshen yang sekuat dirinya dan Yao Chen, membuat peluang mereka tipis untuk menang. Perintahkan semua sesepuh tidak sibuk untuk bersiap. Jaga kota-kota utama, waspadai serangan diam-diam. Kirim mata-mata ke dalam aliansi sungai yang mendalam. Perintah Yao Lao dengan tegas. Dimengerti, jawab Cailin, yang kini sangat dihormati dan memiliki otoritas tinggi di pavilion. Yao Lao tertawa. Aku ingin lihat apa trik Tian Ming kali ini. Cailin melirik pintu batu besar yang tertutup lumut, bertanya pelan. Masih belum ada tanda dari Xiaoyan. Yao Lao tersenyum. Tidak usah khawatir, dia akan keluar dari retreatnya dengan sukses. Cailin hanya bisa tertawa getir. Kita harus bersiap. Aliansi sungai yang mendalam datang dengan niat jahat. Keduanya pergi, tapi pintu batu yang tertutup lumut itu bergetar pelan. Sebuah retakan halus muncul, tanda sesuatu akan segera berubah. Pavilion bintang jatuh tengah berada dalam kondisi paling waspada dan tegang tahun ini. Hari ini adalah hari yang tertera pada kartu tantangan yang datang dari aliansi sungai yang mendalam, sebuah panggilan pertempuran yang mengguncang seluruh dunia seni bela dan sihir. Meskipun pavilion bintang jatuh belum sepenuhnya memahami motif di balik serangan besar-besaran yang akan datang dari aliansi sungai yang mendalam, mereka takkan menunjukkan rasa takut di depan publik. Berita tentang kedatangan para ahli elit dari aliansi sungai yang mendalam telah menyebar luas, menarik perhatian ribuan mata yang haus akan pertarungan. Dalam beberapa hari terakhir, alun-alun luas di puncak gunung tempat pavilion bintang jatuh berdiri penuh sesak oleh para penonton, para petarung, dan mata-mata dari berbagai penjuru. Semua mengantisipasi konflik yang akan mengguncang dunia ini. Di tengah alun-alun tersebut, Yao Lao berdiri tegap dengan tangan terlipat di belakang. Matanya tenang namun penuh kewaspadaan. Di belakangnya berdiri Cailin, Xiao Yisan, Qinglin, dan para tetua tamu. Wajah mereka menunjukkan keseriusan luar biasa. Sebuah aura kuat menyelimuti mereka, menandakan bahwa pavilion bintang jatuh telah mempersiapkan diri dengan matang menghadapi ancaman ini.
Kami tidak berhasil mendapatkan banyak informasi intelijen terkait operasi aliansi sungai yang mendalam kali ini, ucap Cailin pelan sambil menatap pintu masuk alam bintang. Bahkan, beberapa tetua mereka sendiri tampaknya tidak tahu tujuan sebenarnya dari serangan ini. Yao Lao mengangguk, mengerti bahwa waktu yang terdesak membuat rahasia mereka sulit terbongkar. Alam bintang sudah berada dalam siaga tinggi. Murid-murid yang lebih lemah telah dipindahkan, sementara para sesepuh dipanggil kembali. Semua telah siap. Kini hanya tinggal menunggu kedatangan mereka. Ketegangan menebal saat tiba-tiba lubang besar terbuka di pintu masuk alam bintang. Aura mengerikan yang liar dan beringas meledak keluar, seperti binatang buas yang terlepas dari sangkarnya. Gelak tawa dingin yang memekakan telinga bergema, menandai kedatangan pasukan aliansi sungai yang mendalam. Yao Chen, sudah bertahun-tahun sejak pertemuan terakhir kita. Apa kabar? Suara seorang lelaki berjubah abu-abu tua terdengar menggelegar, membelah keheningan dengan kekuatan penuh. Kelompok itu meluncur keluar dari celah spasial dalam bentuk sinar cahaya, mendarat dengan penuh tenaga di atas alun-alun. Para tetua pavilion bintang jatuh dengan sigap menyebarkan douqi dalam tubuh mereka, bersiap untuk menghadapi musuh. Di antara mereka, sosok berjubah abu-abu berdiri dengan tenang. Wajahnya keriput sedikit, tapi matanya menyala penuh energi dan pengalaman. Dia adalah setan tua Tianming, iblis legendaris yang sudah bertahan hidup berabad-abad. Setan tua Tianming, tidak kusangka kau masih hidup, kata Yao Lao dengan nada dingin, tapi penuh rasa hormat terselubung. Tianming tersenyum sinis. Kau yang dulunya hanya jiwa tersisa pun bisa hidup kembali. Aku tentu tak akan mati begitu saja. Meski sosoknya tampak sederhana, aura kekuatannya jauh dari biasa. Di belakangnya berdiri sekitar 100 ahli dari aliansi sungai yang mendalam, setengahnya berstatus Douzun. Kombinasi kekuatan mereka sangat menakutkan. Namun, Yao Lao dan Pavilion Bintang Jatuh bukan lawan yang mudah ditaklukkan. Setelah bertahun-tahun membangun kekuatan, jumlah ahli mereka seimbang, bahkan setara, dengan aliansi sungai yang mendalam. Dan Yao Lao sendiri adalah Ban Sheng elit, setara dengan Tianming. Tolong sampaikan pesanmu, kata Yao Lao dengan senyum dingin. Tentang Pavilion Bintang Jatuh, kau harus menarik diri 500 km dari wilayah aliansi kami dan berjanji tidak memulai konflik lagi. Jika tidak, perang ini tak terelakkan, Tianming mendesak dengan suara penuh ancaman. Meminta Pavilion Bintang Jatuh menyusut setengah wilayah dan tunduk, kalian gila. Cailin membeku sejenak, suaranya setajam es. Xiao Yisan juga mengerutkan alis, tak percaya pada kesombongan aliansi sungai yang mendalam. Yao Lao menatap dingin Tianming. Apakah kau benar-benar percaya kami akan menyerah begitu saja? Dengan gerakan tangan, Yao Lao memanggil gelombang pilar cahaya douqi yang meledak dari pegunungan sekeliling, membentuk formasi pelindung raksasa di langit. Persiapkan diri kalian. Yao Lao menyeringai penuh percaya diri. Tianming tertawa dingin. Kalau begitu, aku akan tunjukkan kekuatan sejati aliansi sungai yang mendalam. Tiba-tiba, retakan spasial muncul dan dua sosok bayangan hitam berputar keluar. Kabut gelap bergulung-gulung mengungkapkan dua Ban Sheng lain, termasuk Gu Yu dari Hall of Souls, musuh lama Pavilion Bintang Jatuh yang pernah mereka hadapi di wilayah tanah air kuno. Kini mereka dihadapkan pada 3 Ban Sheng, termasuk Tianming. Raut wajah Pavilion Bintang Jatuh menjadi muram. Cailin menggigit bibir, sadar bahwa mereka tidak punya pilihan lain selain bertarung sampai titik darah penghabisan. Kalau begitu, mari kita bertarung. Yao Lao mengeluarkan suara penuh semangat, mata memancarkan api perlawanan. Setan tua Tianming mengamati wajah Yao Lao yang penuh ketegasan. Senyum licik muncul di wajahnya. Pavilion Bintang Jatuh takkan lari hari ini,
Pertumpahan darah tak terhindarkan. Guyu tertawa sinis. Bagus, banyak ahli berkumpul. Kita akan mengumpulkan jiwa sekaligus. Mereka yakin berkat 2 bansheng tinggi dan 1 bansheng awal di pihak mereka, pavilion bintang jatuh akan hancur. Yao Lao menatap dingin ke arah mereka. Tinggalkan Guyou dan Tianming untukku. Cailin, Qinglin, Xiao Isan, kalian hadang bansheng awal itu. Cailin dan kawan-kawan ragu melihat Yao Lao akan berhadapan sendiri dengan 2 bansheng elit yang setara, bahkan lebih kuat. Namun Yao Lao yakin, jika mereka dibiarkan menyerang ahli lain, pavilion bintang jatuh akan musnah. Tanpa kata lagi, Yao Lao melesat menghadang Tianming dan Guyu. Dou Qi mengalir hebat dari tubuhnya, mengunci keduanya. Tianming dan Guyu mengejek, "Yao Chen, sombong sekali. Kau kira bisa hadapi kami berdua sendiri?" Yao Lao cuek dengan aura mengerikan yang mengubah ruang sekitar, menahan mereka berdua. Tianming tertawa dingin. "Serang, bunuh yang melawan." Pasukan aliansi sungai yang mendalam meledak menyerang. Pavilion bintang jatuh membalas. Langit bergemuruh, ledakan dahsyat. Orang-orang mundur, takut terjebak. Tianming tertawa seram. "Guyu, mari habisi Yao Lao." Guyu mengangguk kelam. Mereka telah merencanakan ini bertahun-tahun, dan sekarang mendapat dukungan dari Hall of Souls. Tianming melesat menyerang Yao Lao dengan cakarnya. Yao Lao membalas dengan pukulan yang bertukar nyawa, serangan brutal dan cepat. Namun Tianming dengan licik menghindar. Tiba-tiba kabut hitam menyerang, rantai hitam merobek ruang. Yao Lao menghentikan rantai dengan kekuatan spiritualnya dan menghantam kabut itu. Guyu terlempar keluar. Mereka bertiga bansheng tinggi, tapi keunggulan kekuatan spiritual Yao Lao membuatnya lebih unggul. Tianming terkejut, memerintahkan serangan bersama. Mereka menyerbu dengan doki dahsyat, membuat ruang runtuh saat bertarung sengit. Tianzun ketiga, Hall of Souls, melihat dari jauh, siap turun tangan saat petir 7 warna menyambar. Ia menangkis dengan kekuatan besar dan melihat ular piton 7 warna raksasa, 7 warna surga menelan python. Sebuah pilar racun mematikan ditembakkan, dihancurkan oleh Tianzun ketiga. Mata Tianzun ketiga melihat 3 wanita kuat, 1 ular 7 warna, 1 dengan racun mematikan, dan 1 ular surga kuno. Meskipun kuat, mereka tak setara dengan bansheng sejati sepertinya. Dengan dingin, Tianzun ketiga berkata, "Hari ini, pavilion bintang jatuh akan musnah," dan menyerbu Qinglin. Serangannya mematikan, menghancurkan pengikut Qinglin. Ketika ia hendak menyerang lagi, Xiao Isan muncul menyerang dari belakang. Tianzun ketiga tertawa dingin. Dou Qi meletus mengelilinginya. Di balik gemuruh pertempuran, gunung di belakang tetap sunyi, tapi retakan kecil mulai menyebar di pintu batu besar, seakan sesuatu terbangun di dalamnya. 3 sosok melintas di langit dengan kecepatan luar biasa, seolah kilat membelah malam. Riak Dou Qi yang menakutkan berputar membentuk cincin besar, merambat ke segala arah seperti gelombang dahsyat. Tak ada satupun ahli yang berani mendekat dalam radius 10.000 meter. Bahkan Dozun elit sekalipun bisa hancur menjadi genangan darah dalam tekanan energi ini. Ketiga sosok itu saling beradu kecepatan dan kekuatan, hingga tubuh mereka terhuyung mundur beberapa langkah. Ruang angkasa di sekitar mereka bergetar hebat, runtuh, dan membentuk wilayah gelap yang luas dimanapun mereka melangkah. "Cek, cek, Yao Chen." Suara sinis setan tua Tianming bergema, menstabilkan tubuhnya sambil menekan darahnya yang bergolak hebat. "Bagaimana jika kekuatan spiritualmu memang kuat? Apa kau benar-benar yakin bisa bertarung melawan kami berdua sendirian?" Yao Lao menatap dingin dari kejauhan. Namun, di sisi Tianming, Guyu ikut tertawa terbahak dengan nada menyindir. Dalam hati, Guyu merasakan getaran tak nyaman. Ia tahu jika bertarung sendiri,
kekuatannya jauh tertinggal dari Yao Lao. Kekuatan spiritual lawan jelas jauh melampaui miliknya. Kabar mengatakan, para alkemis zaman kuno memiliki kemampuan bertarung luar biasa. Mungkin karena kekuatan spiritual mereka yang hebat. Sepertinya Yao Chen ini sudah mencapai tingkatan langka di negara surgawi, di antara 4 negara spiritual besar: manusia, jiwa, surgawi, dan Di. Bahkan di Central Plains, tidak banyak yang bisa mencapai tahap ini, ujar Guyu dengan mata menyala penuh niat membunuh. Ia menekan tekad dalam hati, hari ini orang tua itu harus dilenyapkan, apapun risikonya. Setan tua Tianming, jangan beri dia waktu untuk pulih. Bunuh dia sekarang. Dia tidak akan bertahan lama. Perintah Guyu dengan suara dingin menusuk. Tianming mengangguk setuju sambil tertawa aneh. Membunuh Ban Sheng tingkat tinggi. Hati ini sudah bergelora. Segel yang diciptakan oleh tangan Tianming berubah. Lalu douci abu-abu pekat meledak keluar dari tubuhnya, menyebar ke segala arah. Perlahan, ia terkumpul membentuk sosok ilusi raksasa setinggi 1000 kaki, tanpa wajah yang jelas, namun memancarkan aura menakutkan. Telapak langit yang dalam, tangan Tianming menghantam ke arah Yao Lao dengan cepat, diikuti oleh sosok ilusi besar di belakangnya yang bergerak serentak. Gelombang angin dingin yang membekukan jiwa dan ledakan sonik yang mematikan melesat ke arah Yao Lao. Yao Lao tak berani meremehkan serangan itu. Dou Qi dalam tubuhnya melonjak hebat, lalu berubah menjadi telapak api raksasa setinggi 1000 kaki yang bertabrakan dengan telapak tangan ilusi itu. Bang! Benturan dahsyat itu menggema seperti guntur, menciptakan badai Dou Qi yang mengamuk dari titik benturan. Gunung-gunung di sekitarnya hancur berkeping-keping, berubah menjadi debu yang beterbangan. Serangan dahsyat itu bahkan memaksa Tianming terhuyung mundur, auranya melambat. Wajahnya yang pucat menjadi semakin putih karena luka. Namun Yao Lao pun tak mudah. Darah dan ki dalam tubuhnya bergolak hebat akibat benturan. Dan saat ia hampir menekan sakitnya, bayangan hitam besar tiba-tiba muncul di matanya. Gelombang angin dingin dan tajam itu kembali menerjang, memaksanya menahan serangan berat sekali lagi. Bang! Meskipun memiliki kekuatan luar biasa, benturan langsung dengan Guyu membuatnya merasakan sakit di tenggorokan, tapi ia tetap menelan darah dengan paksa. Ketiganya berada di level yang sama. Jelas Yao Lao bukan tandingan mereka berdua. Sementara Yao Lao menahan luka dalam tubuhnya, teriakan penuh rasa sakit menggelegar dari langit jauh. Ia menoleh cepat dan melihat tubuh Cailin, Python menelan langit 7 warna, terhempas oleh telapak tangan Tianzun ketiga. Sisik keras di tubuh Python itu hancur remuk oleh kekuatan dahsyat seorang elit Ban Sheng. Darah membanjiri langit seperti badai berdarah. Cailin! Seru Xiao Yisan dengan ekspresi berubah tegang. Matanya yang cerah memancarkan kemarahan membara saat menatap wajah gelap Tianzun ketiga. Tubuhnya melesat ke belakang, tangan mengayun cepat, dan sebuah manik coklat keabu-abuan sebesar kepalan tangan muncul di tangannya. Bencana racun yang menyedihkan. Sinar dingin menyambar di mata Xiao Yisan. Cairan kental coklat keabu-abuan itu perlahan menetes dari poison pill di tangannya. Kabut putih pekat tiba-tiba menyebar, melesat ke arah Tianzun ketiga. Bang! Tianzun ketiga terlalu cepat untuk dikejar. Sosok hitam melintas, tangannya yang kuat mengayun ke arah Xiao Yisan. Lengan yang terlihat lemah itu ternyata sekeras baja, menghantam Xiao Yisan hingga ia muntah darah dan terlempar ke belakang. Meski terserang, cairan racun itu masih mendarat di jubah Tianzun ketiga. Segera jubahnya mulai hancur menjadi abu. Sementara beberapa tetes racun mendarat di lengannya seperti belatung menggerogoti daging. Bagian dagingnya segera terkikis parah. Ekspresi Tianzun ketiga berubah dingin dan penuh kebencian
saat menyadari racun itu sangat mematikan. Bahkan dokinya tak mampu menghalangi. Namun dia adalah sosok kejam. Dengan gerakan cepat dan penuh perhitungan, tangannya seperti pisau tajam memotong lengannya sendiri. Sebagian besar daging yang terkontaminasi racun terpotong, memperlihatkan tulang putih yang pekat. Kau memang punya kemampuan, sampai membuatku harus memotong dagingku sendiri, tapi kau harus membayar dengan nyawamu. Suara Tianzun ketiga dingin penuh ancaman. Menahan rasa sakit luar biasa di lengannya, dia melirik Xiao Yisan yang kini mundur perlahan dengan ekspresi dingin. Tubuhnya bergerak maju, siap mengejar. Namun, sosok hijau tiba-tiba melesat cepat menghadang, melancarkan douqi yang kuat sebagai benteng. Upaya Tianzun ketiga terhenti seketika. Tawa dingin pria itu menunjukkan bahwa ia tak merasa terancam. Meskipun King Lin dibantu murid bunga ular tiga giok hijau, kekuatan Tianzun terlalu mutlak. Serangan brutal tak henti menghantam King Lin. Ia bertahan, tapi jelas terdesak. Tanpa bantuan, dia pasti sudah tumbang. Di seluruh alam bintang, pertarungan besar pecah. Tapi titik fokusnya adalah dua pertempuran utama. Yao Lao melawan Guyu dan iblis tua Tianming, serta King Lin melawan Tianzun ketiga. Kemenangan musuh di dua titik ini berarti kehancuran total bagi pihak pavilion. Yao Chen, apa kau masih bisa bertahan? Ejek Tianming dari atas. Yao Lao makin kelelahan, hanya bisa bertahan sambil terus menangkis serangan bertubi-tubi. Tiba-tiba dari kejauhan King Lin terpukul telak. Ilusi ular surga di belakangnya hancur. Fokus Yao Lao terpecah. Dalam sekejap, bayangan gelap muncul di belakangnya. Sebuah telapak menghantam punggungnya. Yao Lao memuntahkan darah. Tubuhnya jatuh menabrak alun-alun, menciptakan retakan besar di gunung. Para anggota pavilion bintang jatuh, menahan napas. Yao Lao adalah pilar mereka. Jika ia tumbang, semangat mereka ikut runtuh. Yao Chen telah dikalahkan. Teriakan dingin Tianming menggema. Jika kalian masih melawan, maka aku akan membunuh kalian semua. Hening. Banyak yang mulai putus asa. Beberapa penonton hanya bisa menyaksikan kehancuran yang mendekat. Tianming melayang turun, memandang Yao Lao yang terhuyung. Semua ini salahmu. Kau menolak jalan mudah. Yao Lao menyeka darah di mulutnya. Tatapannya berubah gila. Tianming menyipit. Bunuh dia sekarang. Jangan beri kesempatan bangkit. Baik, sahut Guyu. Namun tiba-tiba, seluruh alam bintang bergetar. Apa itu? Gunung hijau di kejauhan meledak. Batu beterbangan. Dan dari reruntuhan, lautan api membanjiri langit, menyapu segalanya dalam panas yang menyesakan. Suara dingin menggema. Hari ini, siapapun yang bukan dari pavilionku akan mati. Aura Dousheng meledak ke seluruh penjuru. Tianming dan Guyu membeku di udara, wajah mereka pucat. Dousheng, tidak mungkin!